Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinur Faiza dengan NIM 1948-2011-020. Ingin menjelaskan tentang jaminan mutu kosmetik. Selanjutnya, definisi kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 Menkes per 19 Nomor 76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan atau digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Permasalahan yang terjadi pada kosmetik. Yang pertama, kosmetik ilegal. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik ilegal dapat melebihi standar penggunaan zat kimia pada kosmetik, seperti penggunaan merkuri, hidrokinon, zat pewarna, rodamin B, vernis, terpentin, dan cat. Zat-zat tersebut bisa digunakan bukan untuk kosmetik tapi untuk industri, sehingga jika digunakan pada tubuh manusia dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan efek samping yang sangat membahayakan. Faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal. Yang pertama, penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. Yang kedua, semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut. Yang ketiga, tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual dan kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin di pasaran. Yang terakhir, tingkat kehidupan perekonomian yang rendah dan rendahnya pemberdayaan kosmetik. Adapun efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini bisa sangat membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker kegagalan jantung. Yang kedua, kandungan zat berbahaya pada kosmetik. Banyak zat berbahaya yang terdapat di dalam kosmetik dan sering diperjualbelikan di pasaran. Berikut zat-zat berbahaya yang terdapat pada kosmetik secara umum. Yang pertama, metil, propil, butil atau etil paraben, imidazolidinil urea dan diazolidin urea, PVP atau Vicascopolymer, sodium lauryl sulfat, stearoconium klorid, dan triethanolamine atau TEA. Yang ketiga, kehalalan suatu kosmetik. Ada juga kosmetik yang tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut menggunakan unsur hewani. Zat-zat tersebut antara lain lemak dan turunannya, seperti gliserin, DMC, stearat acid, stearyl acid, alamid acid, dan lain-lain. Kolagen dan elastin, kolagen yang berasal dari babi. Zat ini digunakan dalam pelembab tanam berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Yang ketiga, ekstrak plasenta dan aminion cairan ketuban yang bermanfaat untuk meremajakan kulit. Asam alfa hidroksi atau AHA, salah satu senyawa asam laktat yang dalam pembuatannya menggunakan media hewan. Hormon estrogen, ekstrak timus, dan melatonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan. Sodium warfarin. Selanjutnya, pengendalian mutu terhadap kosmetik. Penentuan standar maksimum buatan kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 400.05.4.3870 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Pertama, bahwa kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
ketiga, bahwa agar produksi kosmetika dalam negeri dapat tetap memiliki daya saing di tingkat internasional, khususnya AFTA, maka perlu adanya peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik produksi dalam negeri. Yang keempat, bahwa langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan pemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi. Dan terakhir, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Penandaan kosmetik. Penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu etiket wadah atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas dan mudah terbaca, menggunakan huruf Latin dan angka Arab, dan tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat. Rekomendasi dari dokter, apoteker, pakar di bidang kosmetik atau organisasi profesi. Pengawasan peredaran kosmetik. Ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan Badan POM, dilakukan dalam dua metode, yaitu pre-market control dan post-market control. Pre-market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diadakan, antara lain standarisasi, pembinaan dan audit cara produksi kosmetik yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Post-market control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produksi kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknik oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk atau regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian, pemberlakuan SNI wajib dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak sebagai berikut. Yang pertama, menghambat persaingan yang sehat. Yang kedua, menghambat inovasi. Dan yang ketiga, menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.